percaya Tuhan sudah sembuhkan. Jangan katakan penyakitmu belum sembuh. Jangan katakan masalahmu belum dipulihkan Tuhan. Jangan katakan kamu masih sakit, tapi kamu hari ini sudah sembuh. Sebab firman Tuhan katakan di Yesaya 53 ayat 5 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Mazmur 103 ayat 3 berkata, kamu penyakit mulai yang telah disembuhkannya. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Yosua 1 ayat 8 berkata, perkatakan dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati dan kamu menjadi beruntung dan berhasil. Perkatakanlah firman yang tadi, kamu akan berhasil. Saudaraku terkasih Tuhan, hari ini kamu sudah sembuh waktu kamu memperkatakan firman itu. Sebab di dalam firman ada mujizat. Kita harus sesuai dengan firman. Di dalam firman ada perkara yang dasar yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ada di pikiran manusia. Ya, hari ini kalau saya sakit apapun, sebesar apapun penyakitmu, jangan pernah ragu dan bimbang. Katakan hari ini, engkau sakit penyakit sudah sembuh, karena bilur-bilur Yesus. 1 Petrus 2 berkata, aku sudah sembuh. Jangan batasi pekerjaan Tuhan seperti Marta membatasi pekerjaan Tuhan. Waktu Lazarus mati 4 hari 4 malam, memang secara pikiran semua tubuhnya itu darahnya telah menggumpal, saraf-sarafnya telah hancur, pembuluh darahnya telah hancur semuanya, saudaraku. Tapi Tuhan katakan, Lazarus bangkitlah, langsung yang baru semuanya itu, saudaraku. Ya, artinya Marta itu tadi berkata, mencoba mempengaruhi, dia sudah bau Tuhan. Ini salah satu penghalang. Kadang kita berkata, enggak mungkin lagi sembuh. Oh, udah sakit kali itu, udah stadium 4 penyakitnya itu. Enggak ada lagi pengharapan itu. Tapi dengan pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Ya, Tuhan tadi salah Lazarus, satu kata langsung yang baru semuanya. Apalagi lah penyakit kita kecil bagi Tuhan apapun itu, saudaraku. 2000 tahun yang lalu, 2002 tahun lebih yang lalu Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Apalagi sekarang katanya Tuhan akan melakukan perkara-perkara lebih dahsyat lagi bagi kita apabila kita percaya kepada Tuhan. Pakailah imanmu, saudaraku, ya. Ya, saudaraku, seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, waktu dia berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya aku sudah sembuh. Tapi dia belum sembuh waktu masih memperkatakan itu. Dia harus bertindak, saudaraku, pergi menjumpai Tuhan yang sudah menjamah jubah-jubahnya itu. Dan disitulah ada mujizat Tuhan. Iman yang bertindak itulah yang dipakai Tuhan. Dia langsung sembuh hari itu juga. Dan saudaraku, apabila kita mengatakan oleh bilur-biluris aku sudah sembuh, mari kita bertindak. Kalau yang lumpuh belajar berjalan, saudaraku, ya, coba praktekkan, pegang dulu tembok itu, belajar berjalan, perkatakan sebanyak-banyaknya oleh bilur-biluris aku sudah sembuh, maka kamu hari itu juga sudah sembuh. Ya, kalau ada penyakit kanker berkata, oleh bilur-biluris aku sudah sembuh. Kalau masih denyut, katakan terima kasih Tuhan aku sudah sembuh. Coba jalan-jalan, saudaraku, berjalan, saudaraku. Jangan hiraukan sakit penyakit. Katakan aja terus, terima kasih aku sudah sembuh sekalipun berdenyut. Ya, karena waktu kita ngotot kepada Tuhan, disitulah ada kesembuhan itu. Ya, waktu kita meminta kepada Tuhan terus, disitulah, karena Tuhan kita bukan yang Tuhan yang jahat, tapi Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Dia memperhatikan siapa yang berkata-kata kepadanya, yang meminta kepadanya, saudaraku. Dan hari ini, saudaraku, mari saudaraku bangkitkan, karena iman kita yang dibutuhkan Tuhan. Tuhan, iman kita itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu seorang perwira berkata, katakan sajalah dari situ anak buahku akan sembuh. Dan Tuhan berkata, tidak ada iman sebesar ini di Israel, hanya iman ini menyenangkan hatinya, saudaraku, maka anak buahnya itu sudah sembuh. Dan kita juga bisa dipakai Tuhan untuk mengimani seseorang. Waktu itu kita berkatakan bilur-bilur Yesus, si anu sudah sembuh, artinya kita sedang mendoakan dia dan memperkatakan kesembuhan mengalir dalam tubuhnya. Saya percaya akan terjadi juga kesembuhan, saudaraku. Mari saudaraku melayani Tuhan, ya. Jangan pernah kita dipakai setan atau sugesti setan. Sugesti setan berkata, kamu kan lemah. Tapi Tuhan katakan, biarlah ia lemah, berkata aku kuat. Nah, saya pernah memperhatikan saudaraku, seorang saudara waktu itu sakit pendarahan, di tengah jalan hampir kritis, nggak mampu dia berjalan, nggak mampu dia
dia dibawa mobil waktu itu melanjutkan perjalanan, tapi saya katakan, engkau kekuatan baru dari Tuhan Yesus, mengalirlah. Dan hari itu juga kekuatan baru itu mengalir dalam tubuhnya dan sampai ke tempat kita. Cuma 3 hari tempat kita langsung sembuh, saudaraku. Hanya memperkatakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Dan saya sendiri sering mempraktikkan ini. Sekarang dikerjai setan tubuhku, saya katakan, Tuhanku telah menyelesaikan. Datang dari surga sampai berluka-luka. Dan aku katakan hari ini sudah sembuh. Walaupun masih sakit, tapi saya tetap melayani. Tapi tanpa saya sadari, saya sembuh. Kaki saya kadang dipakai setan, dihancurkan setan, saudaraku. Nggak bisa kupijakkan tanah, nggak bisa kupijak tanah. Tapi kupaksakan, sekalipun aku sakit kali kurasa, aku pergi melayani orang sakit. Dan puji Tuhan, tanpa saya sadari sudah sembuh, belum nyampe tempat pelayanan sudah sembuh. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Itu iman yang bertindak, saudaraku. Praktekkan hari ini. Jangan pernah kita merasa nggak peduli Tuhan. Jangan pernah kita merasa nggak baik Tuhan. Jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan itu jahat. Jangan pernah, karena sakit penyakit bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Ya, tapi melawan setan, Tuhan Yesus melawan setan pakai firman Tuhan. Hari ini kita lawan setan dengan firman Tuhan. Lawan sakit penyakit dengan firman Tuhan. Lawan masalahmu dengan firman Tuhan. Lawan problem hidupmu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Dia bukan kertas yang mati, tapi waktu kita merenungkannya, dia hidup. Dan kita semua diberkati. Jangan kita menunggu-nunggu Tuhan datang sendiri langsung dari surga. Karena Tuhan katakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, usirlah setan. Tuhan telah dikasih Tuhan kuasa bagi kita untuk mengusir setan. Tuhan telah memberikan kepada kita untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.